Pertanyaannya, dengan teman-teman nambah 2 juta, apa sih yang kamu dapetin kalau beli iPhone 15 di tahun 2026 ini? Nah, ini video buat teman-teman lagi scroll cari HP bekas, budget terbatas 6-8 jutaan, iPhone 13 dan iPhone 15 layak kamu pertimbangin ya. Tapi dengan selisih 2 jutaan, apa sih yang kalian dapetin? Yuk kita bahas. Yang pertama, ngomongin buat iPhone 13 ya di tahun 2026 dengan harga bekas saat ini sekitar range 6-8 jutaan tergantung lagi dari kondisi, storage, dan jujur aja dengan harga yang paling murahnya 6,5 juta harga bekas itu udah iPhone yang paling worth it yang bisa kamu beli di tahun 2026 ini. Lupakan beli iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 jauh lebih worth it ya. Cuma sebelum kalian beli, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ngomongin buat soal kameranya, iPhone 13 itu masih menggunakan sensor 12 megapiksel. Di atas kertas kelihatan kayak agak jadul ya, tapi kenyataannya iPhone 13 itu masih kompeten banget ya buat kebutuhan foto sehari-hari seperti buat konten Instagram, konten video, segala macam, foto momen. Hasil fotonya masih bagus banget, detailnya dapat, dynamic range juga masih bagus. Dan ngomongin buat videonya, 4K, Full HD, kalian handheld semua masih berasa stabil dan udah cukup banget ya guys. Tapi di sini yang mulai kerasa ketinggalan iPhone 13 ngomongin bahas soal kamera itu ada di bagian fitur low light-nya. Kalau teman-teman tipe kalau orang yang suka foto di malam hari, ngambil foto, ngambil video, noise ini mulai terasa banget ya guys. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 15, terasa banget ya gap perbedaannya. Tapi ngomongin buat kebutuhan di outdoor dengan cahaya yang cukup terang, ini sih hasilnya sama-sama bagus aja guys antara iPhone 13 dan iPhone 15-nya. Sama-sama detail, sama-sama tajam, dan warnanya juga sama-sama padat ya. Yang kedua, ngomongin buat performance-nya, dengan dukungan A15 chip Bionic, sebenarnya iPhone 13 itu masih kenceng banget. Cuman bukannya kenceng sampai gimana banget ya. Itu semua udah berasa cukup aja ya buat multitasking, gaming, editing video ringan. Dan kalau ada yang bilang iPhone 13 di tahun 2026 mulai terasa lemot, nah mungkin teman-teman coba cek ya dua hal ini. Yang pertama, cek storage kalian. Dan yang kedua, cek buat baterai health teman-teman. Karena kalau baterai health kalian udah bobrok atau udah di bawah 80%, seperti mungkin udah 70% atau 75%, biasanya ini juga mempengaruhi kinerja iPhone-nya guys. Begitupun juga sama, kalau storage iPhone penuh, kinerja iPhone juga ikut turun. Jadi buat teman-teman yang pakai iPhone 13, baterai health udah di bawah 80%. Saran aku, kamu ganti baterainya guys, biar ningkatin performance iPhone-nya. Selanjutnya ngomongin buat usia update iOS, ini banyak banget yang nanyain ya. Kira-kira iPhone 13 ini dapat sampai berapa tahun lagi? Nah, realistisnya ya, kalau dari aku pribadi, sepertinya 2-3 tahun lagi, iPhone 13 ini masih support dapat update ya guys. Jadi bisa dibilang usianya itu masih agak panjang ya. Ya syukur-syukur aja kalian pakai 2 tahun dapat rezeki bisa upgrade ke iPhone yang lebih baru. Next yang ada di bagian dukungan buat port chargernya. Nah ini bukan masalah besar, tapi buat teman-teman yang udah punya beberapa aksesoris Apple yang udah support USB Type-C, itu jadi agak repot ya. Seperti mungkin teman-teman udah pakai AirPods yang Type-C, pakai iPad, pakai MacBook. Kalau kalian lagi bepergian keluar, pasti teman-teman harus bawa 2 kabel sekaligus ya. Dan kalau kabel Lightning-nya udah ketinggalan, minjemnya tuh udah agak sulit banget ya guys. Nggak segampang dapetin yang kabel Type-C-nya. Ini memang bukan isu yang sampai gede banget, cuman buat pemakaian harian, Lightning cable versus USB Type-C itu terasa banget ya guys. Lebih simpelnya di USB Type-C. Jadi ngomongin buat kesimpulannya, iPhone 13 ini cocok buat user yang seperti apa? Kalau pribadi sih ngelihatnya iPhone 13 itu lebih cocok buat teman-teman yang baru pertama kali mau masuk ke ekosistem Apple, cari iPhone pertama kali. Mungkin teman-teman pindah dari Android dan mau beli iPhone dengan budget terbatas 6-7 juta, iPhone 13 udah pilihan yang paling tepat ya. Dan sedikit info tambahan ini buat teman-teman yang nantinya mau beli iPhone 13 atau 15. Karena biasanya kalian pasti nggak dapat adapter charger. Nah saran aku, jangan beli sembarang adapter fast charger ya. Sembarang beli, bikin iPhone panas, malah bikin baterai health kalian cepat turun. Nah rekomendasi dari aku, kamu bisa pakai brand dari Movi ya. Cukup satu aja alasannya, karena aku udah bandingin tegangannya. Tegangan Movi tuh jauh lebih stabil ya. Dan baik lagi, kalau ngecas iPhone adapternya stabil, iPhone kalian tuh suhunya nggak cepet panas dan baterai health bisa lebih awet ya. Jadi inget, jangan sembarang beli adapter fast charger. Nah buat link pembelinya,
tinggal cek aja di kolom deskripsi. Sekarang ngomongin buat iPhone 15 ya. Lebih mahal 2 jutaan, tapi sebenarnya apa sih yang kalian dapetin? Yang pertama, ngomongin buat harga bekasnya, iPhone 15 itu udah dibanderol sekitar 8,5 juta sampai 10 jutaan. Baik lagi tergantung dari kondisi dan storage iPhone-nya. Dan buat brand new inbox ini masih dijual juga 128 GB di harga di atas 11 jutaan ya. Jadi kalau aku bandingkan dengan range iPhone 13 harga bekas, beda itu sekitar 2 jutaan ya. Nah, apa yang kalian dapetin? Yang pertama, ngomongin buat soal kameranya. Kamera iPhone 15 udah support up to 48 megapiksel. Ini bukan cuma soal angka, sensor yang lebih besar artinya lebih banyak cahaya masuk. Jadi buat kebutuhan di low light, lebih tajam dan lebih minim noise ya. Jadi kalau teman-teman tanya perbedaan dari hasil foto, iPhone 15 itu di kondisi low light lebih unggul ya dibanding iPhone 13-nya. Selain low light yang lebih unggul, ngomongin buat stabilize videonya, aku handheld di iPhone 15 ini tuh terasa lebih smooth ya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang memang aktif main di foto video, iPhone 15 layak buat kamu pertimbangin ya. Yang kedua, ngomongin buat dukungan port yang udah Type-C. Nah, balik lagi ini juga menguntungkan banget ya. Buat teman-teman yang udah menggunakan aksesoris Apple atau mungkin pakai juga device-nya seperti MacBook yang udah Type-C, iPad, AirPods, itu lebih diuntungkan lagi guys, karena teman-teman nggak perlu bawa banyak kabel. Dan kalaupun teman-teman lupa bawa kabel Type-C, minjem kabel Type-C itu nggak sesulit nyari yang Lightning ya guys. Karena Android juga pakai kabel Type-C, jadi ini ya gampang banget ya cari kabelnya. Tapi poin utamanya, kalau teman-teman udah masuk ke ekosistem yang udah banyak Type-C, ini sih lebih diuntungkan ya. Yang ketiga, membuat fitur display-nya yang udah support Dynamic Island, sedangkan iPhone 13 masih menggunakan notch. Ini jujur ya guys, kalau teman-teman beli iPhone 15 cuman karena Dynamic Island aja, itu tuh bukan alasan kuat buat beli iPhone 15 ya. Karena setelah kalian pakai beberapa minggu ngomongin buat fitur Dynamic Island, teman-teman tuh pasti udah nggak terlalu notice lagi ya dengan Dynamic Island, dengan tampilan notch. Tapi at least di iPhone 15 itu ada penyegaran sedikit ya pada bagian displaynya. Dan mungkin akan lebih menarik lagi buat kedepannya kalau memang nanti Apple ngadirin beberapa tweaks lagi yang support di fitur Dynamic Island. Karena buat saat ini, fitur Dynamic Island buat aku pribadi itu masih agak terbatas banget ya fungsinya. Selanjutnya ngomongin buat dukungan update iOS-nya. iPhone 15 itu dirilis di tahun 2023. Nah, realistisnya kamu tuh bakalan dapat software update biasanya tuh 5 tahun ya guys. Cuman di beberapa kondisi Apple tuh bakalan ngasih sampai 6 tahun. Jadi kurang lebih ya mungkin usia 4 tahun ke depan kamu tuh masih bisa dapat buat dukungan update iOS-nya 3-4 tahun lah ya. Jadi ngomongin buat update iOS di iPhone 15 itu benar-benar masih panjang banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai buat investasi jangka panjang, tentunya iPhone 15 ini lebih worth it ya ketimbang iPhone 13-nya. Nah, jadi ngomongin buat iPhone 15 lebih cocok buat pengguna yang seperti apa? Kalau aku pribadi sih lebih menyarankan buat teman-teman yang sebelumnya udah pakai iPhone dan mau upgrade. Sebagai contoh, mungkin kalian saat ini lagi pakai iPhone X, iPhone XR atau iPhone 11, mau upgrade ke iPhone lebih baru tapi budget terbatas. Nah, pilihannya iPhone 15 ini udah the best banget ya. Dan ini juga worth it ya buat teman-teman yang mau pindah ke iPhone dari Android dan punya budget ekstra yang nyentuh sampai 8-9 jutaan. iPhone 15 juga bisa kalian pertimbangin ya. Lupain iPhone 13 karena iPhone 15 jauh lebih worth it ya untuk pemakaian jangka panjang. Nah, sedikit info tambahan ya, bagaimana dengan perbandingan performance-nya. Aku udah ngetes keduanya, sebenarnya ngomongin buat secara real life-nya, buat pemakaian daily, untuk kebutuhan yang kayak cuman basic aja, sosmed, editing ringan, itu semua hampir sama aja guys, nggak ada beda ya. Apalagi teman-teman juga nggak pakai buat fokus kerja berat, kayak cuma kebutuhan basic aja, performance-nya beda-beda tipis ya. Cuma kalau teman-teman udah fokusnya untuk main games, nah ini terasa beda ya. 15 jauh lebih stabil ya buat pemakaian games yang jangka panjang. Dan buat ngomongin soal displaynya pun juga sama-sama masih di 60Hz. Jadi sensasi pakai displaynya kedua iPhone ini, iPhone 13 dan iPhone 15 itu juga sama ya guys. Hampir terasa nggak ada perbedaan. Semua berasa imbang aja ya. Cuma memang kalau kalian pakai di outdoor, nah layar iPhone 15 ini kerasa jauh lebih terang ya. Dan gimana buat baterainya? Kalau kita ngomongin buat baterai, kedua iPhone ini buat pemakaian daily aja itu sama-sama irit ya guys, sama-sama bagus. Cuma balik lagi semua tergantung di kondisi baterai health-nya. Apalagi mungkin buat teman-teman yang mau beli bekas, baterai health ini ngaruh banget ya ke performance iPhone-nya.
Cuma kalau kita bandingkannya dengan baterai yang sama-sama 100%, biasanya iPhone 15 ini cenderung lebih irit ya, karena main buat chipsetnya juga jauh lebih efisien. Kenapa itu guys main buat perbandingan kali ini ya, iPhone 13 dan iPhone 15-nya. Keduanya sama-sama bagus, sama-sama worth it, dan sama-sama value for money. Tergantung dari teman-teman aja, budget kalian ada di mana, dan mau dipakainya buat kebutuhan seperti apa. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Lebih pilih iPhone 13 atau iPhone 15? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!